Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Adawiyah, nomor induk mahasiswa 2011-01-01-0039. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi tentang hakikat pembelajaran PAI. Yang pertama, apa itu pembelajaran? Pembelajaran berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kata instruction, yang dalam bahasa Yunani juga disebut instruction atau intruder, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Kegiatan belajar yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawali, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar peserta didik. Dalam pasal 1 butir 20 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas, yang berisikan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, apa itu pendidikan? Menurut Haji Muhammad Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan orang tua dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakannya, yaitu kehidupan sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan agama yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencangkup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildatul Hasanah dengan NIM 201101010045. Saya dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yakni Mbak Sofiatul Adawiyah mengenai pendidikan dan pembelajaran, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan agama Islam. Apa itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan, ia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun karakteristik pendidikan agama Islam itu sendiri yang paling menonjol adalah prinsipnya, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Dan tujuan dari pendidikan agama Islam ini yaitu menumbuh kembangkan akidah, menjadikan pribadi yang taat beragama dan berakhlak mulia. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusron Hanafi. Di sini saya akan menerangkan tentang dimensi pengetahuan. Dalam dimensi pengetahuan, dikarenakan banyaknya tipe-tipe pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi kognitif, maka secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe pengetahuan umum, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama yaitu faktual. Faktual yakni pengetahuan tentang fakta-fakta yang mendetail. Misalnya seperti cara menghidupkan mobil. Lalu yang kedua yakni pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual yakni pengetahuan yang bersangkutan tentang klasifikasi sesuatu, prinsip dan struktur. Contohnya
yaitu seperti prinsip mengendarai mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubsatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan perorganisasian materi pembelajaran PAI. Perorganisasian di sini dapat diartikan suatu hal yang terstruktur dan juga suatu tujuan yang memiliki suatu tujuan yang sama. Perorganisasian merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen tentang proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien. Fungsi dari perorganisasian adalah bagaimana menetapkan cara memilah dan memecah pekerjaan yang ada pada menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik. Selain itu, fungsi perorganisasian dalam kegiatan pembelajaran dimaksud untuk menentukan pelaksanaan tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Zakia dengan NIM 2011010101017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lubsatul Jannah. Jadi, mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mencapai tujuan belajar dengan cara yang efektif dan efisien. Pengorganisasian pembelajaran PAI dalam memotivasi belajar peserta didik itu dilakukan dengan beberapa tahap. Antara lain, yang pertama, sebelum masuk kelas, yaitu tahap persiapan. Yang kedua, yaitu pada saat di kelas, yaitu tahap mengaplikasikan atau menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sebelum masuk ke kelas. Yang ketiga, yaitu tahap sesudah pengajaran. Tugas guru di situ memulai pekerjaan peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi, kegiatan untuk mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik melalui ujian tertulis ataupun lisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.